Terdapat beberapa resiko dalam berinvestasi di reksadana. Nah, di sini gue akan coba sedikit memberitahu resikonya itu seperti apa, dan juga gue akan memberitahu cara mengatasinya. Ya, buat teman-teman yang penasaran bagaimana gue menjelaskannya dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikannya, kamu nonton setelah yang satu ini. Jadi, kita mau ngebahas soal resiko reksadana. Seperti yang kamu ketahui bahwa investasi itu sendiri beresiko. Artinya bahwa tidak ada yang menjanjikan keuntungan pasti. Ya, itu adalah salah satu resiko yang mesti kamu tahu juga ya. Nah, resiko apa lagi sih yang ada pada investasi reksadana? Yang pertama itu bisa jadi karena resiko likuiditas ya. Resiko likuiditas itu yang paling umum banget, di mana misalkan kamu lihat nih, reksadana itu punya dana kelolaan yang ya berbeda-beda lah ya. Ada yang dia triliunan, ada yang dia ratusan miliar, ada yang dia puluhan miliar. Nah, semakin kecil AUM atau dana kelolaannya, maka mereka belum tentu liquid. Ya, asetnya itu belum tentu liquid. Dalam arti ketika kamu membutuhkan dana tersebut, maka cairnya itu akan lebih lama daripada umumnya. Misalkan contoh, reksadana pasar uang, umumnya kamu sebenarnya bisa dicairin tuh 1-2 hari udah masuk. Tetapi karena reksadana ini tidak liquid ya, maka itu bisa 3 hari, 4 hari, itu bisa. Nah, terus juga misalkan reksadana saham, umumnya 5 hari kerja, tapi ternyata bisa sampai 7 hari kerja. Ya, kenapa? Karena dia tidak liquid. Tetapi batas maksimum yang diberitahu oleh OJK adalah 7 hari kerja. Oke. Itu resiko likuiditas. Lalu, ada resiko lain seperti resiko pasar. Resiko pasar itu seperti contohnya naik turunnya fluktuasi pada pasar ya. Seperti yang kamu tahu, investasi reksadana itu sendiri tidak selalu naik ke atas. Ada kalanya dia turun, ada kalanya dia juga naik ya. Kalau kamu misalkan ngelihat di reksadana pasar uang, oh dia naik terus ya. Enggak juga. Ada beberapa reksadana pasar uang dia juga yang turun. Dan kalaupun dia naik pada saat ini atau pada satu tahun terakhir ini, kan di tahun ke depan belum tentu sama. Ingat, reksadana itu tidak bisa performance yang lalu sama dengan yang ke depan hari. Nah, salah satu risikonya adalah yaitu naik turunnya pasar. Cara menghindarinya nanti gue akan kasih tahu juga ya. Itu 2. Ketiga, ada resiko kredit. Resiko kredit itu adalah resiko misalkan katakan reksadana itu kan adalah paket investasi. Nah, di dalamnya kan namanya paket ada isi dong. Nah, kalau isinya itu katakan berupa obligasi. Nah, obligasi itu biasanya diterbitkan perusahaan karena dia butuh duit, ya kan? Nah, ketika dia butuh duit, dia dikasih duit dong. Nah, setelah dikasih duit, kemampuan perusahaan ataupun institusi pemerintahan mampu nggak untuk bayar? Nah, umumnya kalau misalkan kayak perusahaan itu kemampuannya masih bisa dipertanyakan, tetapi kalau untuk government atau pemerintahan itu lebih terjamin sebenarnya. Tetapi ya balik lagi, itu ada resiko juga ya. Jadi kemampuan untuk membalikannya apakah cepat atau tidak, tepat waktu atau tidak, itu akan mempengaruhi naik turunnya pada reksadana. Lalu ada apa lagi? Ada risiko manajemen. Risiko manajemen itu adalah perubahan peraturan pada manajer investasi, misalkan, atau mungkin misalkan pengelolaan juga ya. Jadi, manajer investasi adalah orang yang dibalik dari reksadana. Jadi, dia yang, gue taruh deh asetnya di saham A, atau mungkin di deposito A, deposito B, ya pokoknya dia yang ngatur lah. Nah, otomatis kalau seandainya dia taruh atau mengalokasikan di tempat yang sangat bagus, ya bagus hasilnya. Kalau enggak, ya enggak gitu. Ya, jadi itu akan mempengaruhi juga. Lalu apalagi sih peraturan-peraturan juga mempengaruhi. Resiko mata uang misalkan. Resiko mata uang juga mempengaruhi. Kenapa? Ya kalau misalkan lu beli reksadana luar negeri, ya otomatis misalkan dia dolar, ya kita rupiah. Ya kalau dolar dan rupiah harganya itu dia fluktuatif, itu akan ngaruh. Oke, sampai situ aja ya. Oke, itulah tadi beberapa resiko-resiko pada reksadana. Sekarang cara mengatasinya seperti apa? Oke kan, itu pertanyaan kamu. Cara mengatasinya itu adalah 1, ketika kita mau berinvestasi di reksadana, pastikan lo sudah analisa terlebih dahulu.
Ya, analisanya seperti apa? Lo bisa cek video gua yang soal analisa reksadana. Type aja di YouTube gua atau mungkin lo di Google search atau di YouTube search analisa reksadana Jason gitu. Coba aja. Nah, di situ lo nanti tahu. Karena panjang ya cara analisa reksadana. Jadi analisa itu penting. Kedua, ya, pilihlah platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan udah gitu dia itu menseleksi reksadana yang masuk. Karena ada beberapa platform yang ya udah semua masuk aja. Karena tujuannya adalah supermarket reksadana. Salah atau tidak? Ya tidak salah. Kalau teman-teman yang memang sudah mengerti ya bagus-bagus saja. Kalau teman-teman yang belum mengerti itu akan kesulitan. Oke, situ ya. Itu soal resikonya, apa cara mengatasinya. Jadi kita harus lihat aplikasi reksadana yang ngebantu kita juga. Ya, ketiga, lu juga cara mengatasinya lu bisa pakai rekomendasi dari Robo juga. Robo Advisor. Robo Advisor itu membantu merekomendasikan 3 jenis reksadana yang bagus. Tetapi balik lagi, ya itu tidak ada jaminan juga. Tetapi ya dia udah membantu menganalisa berdasarkan kinerja masa lalu lah. Mereka oke nih di masa lalu, tapi kan masa depan kita nggak pernah ada yang tahu kan. Seperti itu. Terus seperti apa lagi? Satu lagi sebenarnya evaluasi. Evaluasi, jadi lu setiap invest, udah invest 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, lu cek tuh kira-kira progresnya gimana. Naik turunnya seperti apa. Ya jadi lu harus perhitungkan. Pastikan itu masuk akal. Kalau misalkan reksadana pasar uang, oh dia ternyata turunnya bisa sampai 5%, oh berarti udah nggak wajar nih. Reksadana obligasi, oh dia bisa turun puluhan persen. Kalau di tahun pertama, oh masih sebenarnya wajar. Karena dia memang targetnya 3 tahunan idealnya. Ya seperti itu. Misalkan 5 tahunan, misalkan reksadana saham. Ya reksadana saham kok di tahun pertama, di tahun kedua begitu jelek ya gitu. Apakah emang ini masih bagus? Nah itu lo bisa cek tuh. Kalau ternyata dari top holdingsnya dia bagus atau isi dari reksadanya bagus, ya udah. Ya nanti kan di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima bisa aja dia langsung boom ke atas gitu. Ya itu ya, itu sih strategi cara untuk mengatasi resiko dalam berinvestasi reksadana. Balik lagi, bahwa resiko dan juga strategi yang gue beri ke teman-teman semua bukan untuk menghilangkan resiko, tapi untuk meminimalisir resiko. Resiko dalam berinvestasi itu akan selalu ada. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, aman nggak investasi reksadana di aplikasi A, aplikasi B? Nah jawabannya adalah sama semua. Oke, gue ulang lagi, sama semua. Yaitu adalah setiap investasi ada resikonya. Ya, resikonya bisa resiko yang tadi gue bilang. Ya, nah tinggal kamu mau terima apa enggak, itu satu. Kedua, cara kamu mengatasinya seperti apa supaya itu tidak terjadi atau minimalisir itu bisa terjadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana, lo bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini atau mungkin di sekitar sini juga untuk kode referral supaya lo juga bisa dapat bonus. Dan apabila setelah ini kamu merasa video ini sangat bermanfaat untuk kamu share, kamu coba share aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.